Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Kompetensi dasar 3.1. Memahami konsep ruang dalam kurung lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. 4.1. Menjelaskan konsep ruang dalam kurung lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Indikator pencapaian kompetensi 3.1.1. Menjelaskan pengertian konsep ruang. 3.1.2. Menjelaskan interaksi antar ruang. 3.1.3. Menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia. 3.1.4. Menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. 3.1.5 menyebutkan contoh kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. 4.1.1 menjelaskan implikasi letak Indonesia terhadap aspek ekonomi. 4.1.2 menjelaskan implikasi letak Indonesia secara sosial budaya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, menjelaskan pengertian konsep ruang. Yang kedua, menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Yang ketiga, menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia. Dan yang keempat, menjelaskan kondisi saling bergantung atau melengkapi yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Nah, pengertian ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Ruang di permukaan bumi ada tanah yang diinjak, ada udara, air, batuan, tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer, air seperti air laut, air sungai dan air danau, air tanah, lapisan tanah, dan lainnya. Nah, batasan ruang di permukaan bumi menurut studi geografi ada geosfer, alam lingkungan yang terdiri dari atmosfer, litosfer, hidrosfer, dan biosfer, antrosfer, persebaran keruangan, dan analisis hubungan interaksi antar ruang. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang interaksi antar ruang. Pengertian interaksi. Interaksi adalah suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh tingkah laku, baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Nah, jenis-jenis interaksi dibagi menjadi 3. Menurut pelakunya, ada individu dengan individu, interaksi individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Dan menurut sifat atau bentuknya ada interaksi asosiatif, interaksi yang menyebabkan persatuan, dan interaksi disosiatif, interaksi yang menyebabkan perpecahan. Dan menurut caranya ada interaksi langsung dan interaksi tidak langsung. Nah, terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama dapat berupa pergerakan manusia atau mobilitas penduduk. Misalnya perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, perjalanan wisata, dan lainnya. Dan yang kedua, pergerakan barang atau transportasi, misalnya pemanfaatan fasilitas umum, perdagangan, dan lainnya. Dan yang ketiga, ada komunikasi, berupa perpindahan gagasan dan informasi, misalnya pengiriman informasi. Nah, selanjutnya kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama, saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Misalnya wilayah A penghasil sayuran, sedangkan wilayah B penghasil ikan. Wilayah pegunungan membutuhkan ikan dan wilayah laut membutuhkan sayuran, maka interaksi yang diperlukan melalui jual beli antara wilayah A dengan wilayah B. Selanjutnya, kesempatan antara.
kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal dan tempat tujuan. Misalnya nih, jika seseorang membeli produk, maka ia akan memperhatikan jarak dan biaya untuk mendapatkan produk tersebut. Misalnya, wilayah X biasanya membeli pakaian ke wilayah Y, namun kemudian diketahui juga ada wilayah Z yang juga penghasil pakaian. Karena wilayah Z jaraknya lebih dekat dan transportasinya lebih murah, maka pembeli pakaian dari wilayah X beralih membeli pakaian ke wilayah Z. Akibatnya interaksi antara wilayah X dengan wilayah Y melemah. Dan yang ketiga, kemudahan transfer. Dalam pengangkutan barang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Kemudahan transfer dan biaya sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur, yaitu sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan daerah tujuan. Contohnya, seseorang akan menjual pakaian dari wilayah O ke wilayah P, namun jalan menuju wilayah P mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilewati. Akibatnya, orang tidak jadi menjual pakaian ke wilayah P. Selanjutnya, perubahan akibat interaksi antar ruang. Yang pertama, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Yang kedua, perubahan penggunaan lahan. Yang ketiga, perubahan orientasi mata pencaharian. Yang keempat, berkembangnya sarana dan prasarana. Yang kelima, adanya perubahan sosial budaya. Dan yang keenam, perubahan komposisi penduduk. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan meninggalkan komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.